back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Yeay! Apa kabarnya teman-teman? Wah, puji Tuhan semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, wah sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal teman-teman. Tanggal 7 Desember. Jangan lupa ya teman-teman hadir ya, oke? Tapi sebelumnya kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mulai dulu ya teman-teman. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah sekali lagi belum semangat nih. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke teman-teman, yuk kita mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang seminggu Tuhan sudah memelihara kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan dengan semangat. Teman-teman, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Halo teman-teman, sudah lama baru kita bertemu kembali. Tante senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Dan hari ini cerita yang akan Tante sampaikan, cerita yang amat menarik. Adik-adik pernah tahu nggak ada binatang yang bisa berbicara? Siapa yang punya binatang peliharaan seperti anjing atau kucing? Pernahkah binatang peliharaan adik-adik bisa berbicara? Gak bisa kan? Tapi kali ini cerita yang akan Tante sampaikan, adik-adik akan mendengar ada binatang, seekor binatang yang bisa berbicara.
Tapi sebelum Tante lanjutkan dengan cerita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami senang bisa berada pada saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan kami mau mendengar cerita yang menarik yang akan disampaikan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi kami semua sehingga cerita yang akan kami dengar benar-benar bisa memberikan faedah, memberikan pengertian yang lebih tentang maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, seperti yang tadi Tante janjikan bahwa cerita kali ini menarik sekali. Nah, ceritanya terdapat di kitab Bilangan Perjanjian Lama. Ada 3 pasal yang akan kita dengar cerita, yaitu pasal 22, 23, dan 24 dari kitab Bilangan. Tapi Tante gak akan cerita yang panjang-panjang ya, tapi pasti menarik sekali. Jadi Tante minta semua adik-adik duduk dengan tenang dan dengar cerita ini. Nah, minggu lalu pasti adik-adik masih ingat cerita yang disampaikan. Ayo, tentang apa? Bagaimana bangsa Israel disuruh oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun. Siapa yang tahu berapa lama mereka harus berputar-putar di padang gurun? No, benar sekali, 40 tahun. Pasti perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, satu waktu bangsa Israel tiba di daerah seberang sungai Yordan dekat Yerikho. Mereka mendirikan tenda di sepanjang sungai Yordan supaya mereka bisa menginap di situ. Ada seorang raja bernama Raja Balak. Raja orang Moab. Raja siapa? Raja Balak yang mendiami tanah seberang sungai Yordan. Waktu dia mendengar bahwa bangsa Israel sudah mengalahkan musuh-musuh mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, itu membuat Raja Balak, orang-orang Moab, menjadi takut dan gentar terhadap bangsa Israel. Jadi Raja Balak mengirim utusan-utusannya kepada Bilyam, seorang yang bernama Bilyam. Bilyam adalah seorang yang baik, yang dikasihi dan yang mentaati Allah. Namun satu saat hati Bilyam tergoda juga dengan uang, harta, kekayaan, karena ia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Allah. Waktu utusan Raja Balak bertemu dengan Bilyam, mereka menyampaikan pesan Raja Balak kepada Bilyam seperti ini. Hei Bilyam, ketahuilah, ada satu bangsa yang dari Mesir, jumlah mereka amat banyak, dan mereka telah mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Sekarang mereka telah berkemah di depanku, karena itu datanglah dan kutukilah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaukan mereka dari negeri ini. Dan jikalau saya bisa berhasil, siapa tahu engkau juga akan diberkati dan aku akan memberikan engkau hadiah. Hadiahnya bukan hadiah yang sedikit-sedikit, tapi hadiah yang hebat-hebat. Jadi waktu Bilyam melihat hadiah yang disiapkan oleh Raja Balak kepadanya, Bilyam bilang kepada utusan-utusan dari Raja Balak, kamu tunggu di sini ya, nginap di sini, saya akan berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa tahu apa maksud Tuhan, apakah saya harus mengikuti engkau atau tidak. Karena apa yang Tuhan suruh aku lakukan, itu yang akan aku lakukan. Jadi keesokan paginya utusan Bilyam berkata kepada Raja Balak, oke,
Bilyam, kita akan segera pulang. Apa jawaban Anda? Bilyam berkata, oh, saya nggak bisa pergi bersama kalian. Karena pasti Tuhan tidak senang. Jadi utusan-utusan dari Raja Balak kembali kepada Raja Balak, memberitahukan bahwa Bilyam tidak mau ikut bersama kami. Raja Balak tidak senang karena Bilyam tidak mau ikut. Jadi Raja Balak mengatakan kepada utusan-utusannya, kamu kembali lagi kepada Bilyam, bawa hadiah yang lebih besar, hadiah yang lebih banyak, hadiah yang lebih mewah. Barangkali kalau Bilyam lihat hadiah-hadiah ini, hatinya tergoda dan dia mau ikut kalian untuk datang ke sini kepadaku, kata Raja Balak. Jadi utusan-utusan dari Raja Balak datang lagi bertemu dengan Bilyam. Kemudian mereka mengatakan kepada Bilyam, hei Bilyam, sekarang kita bawa hadiah lebih banyak loh. Kamu mau nggak ikut kami? Ayo, kamu akan jadi orang kaya. Jadi waktu Bilyam lihat emas, perak yang dibawa oleh utusan dari Raja Balak, dia pikir-pikir lagi, ya betul juga. Oke, jadi Bilyam mengatakan kepada utusan Raja Balak, kamu nginap lagi ya semalam, aku akan berdoa lagi, bertanya kepada Tuhan. Jadi Bilyam berdoa kepada Tuhan, tanya. Nah, kali ini waktu Bilyam bertanya kepada Tuhan, Tuhan menyuruh, oke, kali ini kamu boleh pergi. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengatakan apa yang aku minta kamu katakan. Bilyam mengatakan, baik Tuhan. Jadi pada keesokan harinya, waktu bangun, Balak mengatakan kepada utusan Bilyam, oke, saya akan ikut kalian. Jadi Bilyam pakai kendaraan, dia punya kendaraan loh, bukan sepeda motor, bukan mobil, tapi seekor keledai. Keledai itu bisa juga muat barang yang berat ya, ditumpangi oleh Bilyam juga keledainya kuat. Jadi Bilyam beserta keledainya pergi bersama-sama dengan pesuruh Raja Balak ke negeri Moab. Nah, sementara dalam perjalanan sesuatu yang aneh terjadi. Karena Tuhan begitu marah kepada Bilyam. Jadi Tuhan mengirim malaikat di jalan yang akan dilewati oleh Bilyam. Nah, waktu keledai Bilyam melihat malaikat Tuhan untuk pertama kali berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangan, keledai itu ketakutan. Jadi keledai itu masuk ke dalam ladang. Bilyam menjadi marah, hei keledai, mengapa kamu salah arah? Kenapa kamu masuk ke ladang orang? Ayo jalan lagi. Lalu dia pukul keledainya. Jadi keledainya kembali ke jalan lagi. Tapi waktu berjalan beberapa langkah, keledai itu lihat lagi malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Dan waktu keledai itu melihat malaikat Tuhan untuk kedua kali, keledai itu ketakutan. Jadi dia memepetkan tubuhnya ke tembok. Jadi Bilyam tertekan kakinya dengan tembok. Jadi kesakitan juga kaki Bilyam karena terhimpit tembok. Bilyam marah kepada keledainya. Jadi dia pukul lagi keledainya. Ayo keledai, jalan, jangan seperti ini, aku kesakitan. Jadi keledainya jalan lagi. Nah, untuk ketiga kalinya, keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di tempat yang sempit. Tidak ada lagi jalan ke kiri ke kanan.
Lalu waktu keledai Bilyam melihat malaikat itu, keledai itu menyarap ke tanah. Dan Bilyam di atasnya hampir jatuh. Jadi Bilyam marah sekali dan dipukulnya keledai itu dengan tongkatnya. Tiba-tiba Bilyam mendengar seseorang berbicara. Dan dia pikir, siapa yang berbicara? Dia tidak sadar bahwa keledai itu dipakai Tuhan untuk berbicara. Berbicara kepada Bilyam, menyadarkan Bilyam. Dan keledai itu berbicara kepada Bilyam. Keledai itu berkata, apa kesalahanku Tuhan sampai engkau memukul aku 3 kali? Lalu Bilyam menjawab keledai itu, ya karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau sudah kubunuh. Kemudian keledai itu menjawab Bilyam, Tuhan, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bilyam, tidak pernah. Dan saat itu Allah membuka mata Bilyam untuk melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tengah jalan. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Bilyam, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihatlah, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledaimu melihat aku, kata malaikat Tuhan kepada Bilyam, telah 3 kali ia menyimpang daripadaku. Jika ia tidak menyimpang atau menghindari aku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan keledai ini kubiarkan hidup. Bilyam kaget mendengar perkataan malaikat. Bilyam menyadari kesalahannya. Dan Bilyam berkata kepada malaikat Tuhan, Tuhan, memang aku telah berdosa. Kalau sekiranya jalan ini menuju kepada kebinasaan, maka sekarang aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bilyam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tapi ingat, hanya perkataan aku yang akan engkau sampaikan kepada Bilyam. Lalu kepada Balak, Bilyam pergi bersama Balak dan sebanyak 3 kali Balak meminta Bilyam mengutuki bangsa Israel, tetapi Bilyam tidak mau melakukannya. Sebaliknya, Bilyam sebanyak 3 kali memberkati bangsa Israel seperti yang Tuhan inginkan. Nah, seringkali kita bersikap seperti Bilyam. Kita sudah mengetahui apa yang kita akan lakukan, baik atau tidak baik, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Namun kita keras kepala. Kita mau ikut apa yang kita mau. Dan kadang-kadang apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Tante mau tanya, pernahkah adik-adik melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak papa dan mama? Seringkali adik-adik melakukannya ya. Papa dan mama itu adalah kepanjangan tangan Allah. Di mana Allah telah memilih papa dan mama untuk membimbing adik-adik semua ke jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau adik-adik melawan kehendak papa dan mama, itu sama saja adik-adik melawan kepada Tuhan. Kiranya cerita tentang Bilyam ini dan keledai yang berbicara ini akan terus kita ingat, sehingga kita akan selalu waspada dan berhati-hati menyikapi hidup ini dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, bukan apa yang kita suka. Oke? Semua setuju? Ya, mari kita akan berdoa, tapi lebih dahulu ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Amsal 22 ayat 1. Ayat hafalan kali ini amat singkat dan
Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, Tante ulangi lagi ya. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Oke? Jadi jangan lagi kita tergiur, tergoda dengan semua hadiah-hadiah yang ditawarkan agar kita menjauh dari kehendak Tuhan, agar kita tidak mentaati kehendak Tuhan. Sebaliknya, kita harus berdiri teguh, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mentaati firman Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan. Oke. Lalu, karena hari ini adalah tanggal 24 November, adalah minggu terakhir dari bulan November. Jadi, kita akan berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan November. Oke, ada 2 adik yang kita akan doakan, tapi mungkin juga ada adik-adik yang lain yang mungkin merayakan ulang tahun kelahiran di bulan November. Tante juga akan berdoa buat kalian yang berulang tahun di bulan November. Dan yang berulang tahun di bulan November dari Champion Kids adalah Kalova dan Mike. Happy birthday adik-adik. Wish you all the best. Oke, mari sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sebab cerita yang kami dengar mengajarkan kami untuk lebih mentaati Allah daripada memiliki kekayaan tapi hidup dalam kehidupan yang tidak taat. Kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami mau lebih mentaati Tuhan dan mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur juga karena di bulan November ini ada 2 adik kami yang berulang tahun, yaitu Kalova dan Mike. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kedua adik kami ini dan juga mungkin ada adik-adik yang lain yang juga berulang tahun di bulan November. Tuhan memberkati mereka, berikanlah kepintaran, kesehatan, dan biarlah sukacita dari Tuhan selalu ada di hati mereka. Dan jadikan mereka anak-anak yang taat kepada papa mama, taat kepada firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua adik-adik yang sudah menyaksikan acara sekolah minggu di udara. Kiranya berkat Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. God bless you all. Ya, firman Tuhannya sudah selesai ya teman-teman. Padahal masih seru banget ya firman Tuhannya ya. Luar biasa. Nah teman-teman, dapat pelajaran apa nih dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi itu belajar untuk lebih taat kepada kehendak Tuhan daripada mengikuti apa yang kita mau. Nah, teman-teman pasti banyak maunya kan? Sama Kak Desi juga. Contohnya, mau mainan baru, mau punya barang-barang yang bagus, dan mau banyak hal lagi. Namun, tidak semua yang kita mau itu baik kan teman-teman? Mungkin ada yang kita mau tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya teman-teman. Oke? Ya, harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu di udara kali ini, Kak Desi ada pengumuman penting nih. Teman-teman, simak yang baik ya.
Shalom teman-teman kriwil yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk kita join dalam acara Natal Champion Kids. Temanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dari Matius 1 ayat 23. Nah, Tante Emma Roslim akan bercerita untuk kita semua. Pastinya seru banget. Nah, teman-teman, catat ya. Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 4 sore di ruang auditorium CCC lantai 51 Liput Tower, Holland Village, Jakarta. Banyak acara seru loh. Ada drama, perform pujian, dance, best kostum, bazar, dan banyak lagi acara serunya. Lalu banyak makanan dan minuman enak juga loh teman-teman. So, teman-teman pastikan datang ya. Teman-teman, kita juga ada dress code-nya, yaitu kostum profesi seperti seragam polisi, dokter, guru, pilot, pramugari, suster, dan lain-lain. Nanti akan ada pemilihan the best kostum loh teman-teman. Jadi teman-teman siapkan kostum yang terbaik ya. Dan yang paling penting, siapkan hati teman-teman untuk merayakan kehadiran Sang Juru Selamat dunia. Oke teman-teman, ditunggu kehadirannya ya. God bless you. Nah, teman-teman sudah simak dengan baik kan? Jangan lupa untuk hadir ya teman-teman. Oke? Oke, nah ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.